Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat SR Cinta Belajar Baik TV Official, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, masih menikmati yang namanya kehidupan di dunia ini. Semoga selawat dan salam selalu kita curahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia menuju alam yang terang benderang. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat SR Cinta Belajar Baik TV Official, 7 tahap kehidupan setelah kematian yang harus kita lalui menurut Islam, yang tertulis di dalam Al-Quran. Dalam Islam kita akan dihadapkan atau dihidupkan kembali setelah kematian. Manusia yang telah meninggal dunia akan dihidupkan kembali di hari kiamat dan dihitung amal perbuatannya sebagai catatan apakah mereka masuk surga atau neraka. Namun terdapat beberapa tahapan kehidupan manusia yang harus dijalani sebelum dapat memasuki surga atau neraka. Tahapan kehidupan setelah kematian menurut Islam yang pertama adalah alam kubur atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, mereka akan berpindah ke alam kubur atau alam barzah. Di dalam kubur manusia akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya pada mereka mengenai agama. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada manusia siapa Tuhan mereka, apa agama yang mereka percayai, apa kitab mereka baca, dan siapa nabi mereka. Manusia akan terus berada di dalam kubur sampai tiupan sangkakala berbunyi. Yang kedua, hari kebangkitan. Setelah tiupan sangkakala dibunyikan oleh malaikat Israfil,
dunia akan mengalami kiamat dan semua makhluk hidup di dunia akan dibinasakan. Kemudian malaikat Israfil akan meniupkan kembali sangkakalanya kedua yang akan membangkitkan semua makhluk hidup di dunia. Tiupan sangkakala kedua tersebut menjadi tanda hari kebangkitan dimulai. Selanjutnya, yang ketiga adalah padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan bukan di bumi, melainkan di padang mahsyar. Padang mahsyar merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan kering, dengan matahari berjarak hanya 1 jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Di padang mahsyar, orang-orang kafir dan musyrik akan merasa sangat kepanasan. Sedangkan itu umat muslim tidak merasakan kepanasan karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang ada di padang mahsyar mulai diadili amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Malaikat pertama bertugas sebagai pengiring manusia, sedangkan malaikat kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya di dunia. Selanjutnya, Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Setelah dibangkitkan di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan berdasarkan nabinya. Mereka akan berbaris dan menunggu Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Ketika amalan mereka ditimbang, baik dan buruknya, jika manusia lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia mendapatkan keselamatan. Sementara itu, jika manusia lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia mendapatkan kecelakaan. Selanjutnya, yang kelima, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Amal perbuatan manusia kemudian dihitung di Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Hari ini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26 yang berbunyi, Allah berfirman, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Manusia yang sedang dihitung amal perbuatannya akan dibagi menjadi 2, yaitu hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Berdasarkan hadis Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu hisab mudah. Berikut bunyinya.
Kemudian dari Aisyah radhiyallahu an, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya. Begitu saja, barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Selanjutnya, yang keenam, jembatan Shiratal Mustaqim. Kehidupan setelah kematian berikutnya menurut Islam adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini konon hanya memiliki lebar sekecil rambut dan sulit untuk dilewati. Orang-orang yang lolos menyeberang jembatan ini akan masuk surga, sedangkan orang-orang jatuh akan masuk neraka. Bagi manusia yang timbangan amal baik kebaikannya tinggi, ia akan mudah dan menyeberang jembatan ini. Sementara itu manusia yang timbangan amal kebaikannya sedikit akan kesulitan menyeberangi jembatan ini. Dan terakhir, yang ketujuh adalah surga dan neraka. Kehidupan setelah kematian terakhir adalah tinggal di surga atau neraka. Surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Di surga kamu tidak pernah mengalami kesedihan, penderitaan dan kesengsaraan. Surga diciptakan oleh Allah bagi umatnya yang beramal saleh dan berhati bersih. Sementara itu neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali dan dipenuhi dengan penyiksaan, kesedihan dan kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat keburukan akan tinggal di neraka sebagai balasan keburukan yang mereka lakukan di dunia. Semoga kita semua bisa selamat dalam 7 tahapan tersebut. Semoga kita selalu bersama Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir dan mendapat syafaatnya. Semoga bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.